semua manusia lahirnya dari perempuan. Iya, betul. Kecuali Ibunda Hawa. Ya, semuanya lahir. Memang perempuan jumlahnya cuma separuh, kan 49,5% perempuan, sisanya adalah laki-laki. Tetapi semua, baik laki-laki dan perempuan itu lahir dari seorang perempuan. Ini mungkin penting buat kita. Artinya bahwa perempuan sangat penting. Tak akan ada manusia kecuali ada perempuan yang melahirkannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Wakaf semua. Teman Wakaf ya Umi. Ini kita di sini sudah hadir nih bersama salah satu sosok inspiratif kita ya, terutama mungkin para perempuan di daerah Kota Bandung, Jawa Barat dan sekitarnya gitu ya. Bersama Umi Odette di sini, Masya Allah. Gimana kabarnya Umi hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Segala Allah. puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan usia sehat dan tetap bersemangat. Masya Allah, luar biasa ya. Ini dari kata-kata kalimat pembukanya aja udah mencerminkan seorang perempuan yang sangat teduh gitu ya, penuh syukur gitu ya. Aduh, lembut banget gitu, Masya Allah. Senang banget aku hari ini bisa dihadirkan dengan Umi Odette, yang insya Allah nanti kita bakal bahas banyak terkait gimana sih cara seorang perempuan menjaga marwah dirinya, keluarganya, bangsa dan juga negaranya. Berat banget nih Umi, tapi nggak apa-apa, insya Allah kita bakal banyak belajar dari Umi tentang gimana cara jadi perempuan yang sebaik-baiknya itu gitu. Karena kan kalau di Islam sendiri katanya perempuan itu adalah salah satu atau mungkin perhiasan dunia yang paling berharga gitu. Kalau perempuannya salihah. Ad-dunya mata wa khairu mata al-mar'atu salihah. Oke, Masya Allah. Artinya dunia itu adalah perhiasan, dan seindah-indah perhiasan, sebaik-baik perhiasan adalah wanita salihah. Masya Allah. Luar biasa ya teman-teman. Itu jadi kalimat pembuka, opening statement buat kita hari ini nih. Dan kita akan bahas banyak lagi terkait perempuan ya, teman-teman wakaf semuanya. Jadi stay tune terus. Nah, hari ini kita buka dulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga Allah kasih kita banyak inspirasi hari ini. Semoga kasih kita banyak hal baru yang bisa kita pelajari hari ini bersama Umi Odette. Oke, Insya Allah aku udah gak sabar nih. Aku udah punya banyak bahan diskusi buat hari ini nih Umi. Nah, mungkin sebagai pertanyaan pembuka nih Umi. Umi kan sekarang punya banyak peran ya, bisa dibilang ya. Sebagai seorang ibu, nenek juga mungkin, dan berperan di ruang publik juga gitu ya. Mungkin boleh gak sih diceritain kira-kira peran Umi hari ini seperti apa yang Umi jalani? Ya, hidup itu ada pilihan. Manusia itu adalah makhluk yang memang oleh Allah kasih perangkat untuk memilih. Milih kanan, milih kiri. Milih sedikit, milih banyak. Milih putih, milih hitam. Milih yang indah atau milih yang biasa-biasa saja. Demikian juga peran perempuan. Dan perempuan itu senangnya yang indah-indah ya. Betul. Untuk mencapai sebuah keindahan itu biasanya perlu adanya sebuah pengorbanan. Saya pikir peran-peran ini harus difahami betul oleh perempuan. Dia hidup cuma sekali, perannya banyak, maka dia harus pintar-pintar mana yang kira-kira saya berprestasi di situ. Nah, gimana sih caranya sebagai perempuan? Karena perempuan tuh pasti melewati masa di mana dia harus menjalankan tugas-tugas kodrati. Mulai dia menjadi seorang istri, gitu ya. Nah, istri itu sebagai apa ya? Sebagai pemimpin rumah suaminya. Berarti dia harus punya skill menata dong. Rumah suaminya supaya baiti jannati. Bukan hanya tertata bagus, rapi, bersih, tapi juga hangat. Penuh cinta, dari pagi ketemu senyum, siang senyum, malam juga senyum, pagi wangi, siang wangi, malam wangi, kan gitu ya. Mau awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, tidak ada ambek-ambekan. Saya pikir ini menjadi PR dan terus kita kembangkan nih. Jadi istri, kemudian menjadi ibu, anak 1, 2, 3, 4 ya, 5, 6, 7 kayak di rumah. Anak 1 repot ya, anak 2 repot ya, anak 3 ternyata nggak repot, anak keempat nggak repot. Pokoknya kerepotan-kerepotan itu menjadi senandung cintanya setiap pagi dan sore sampai malam. Kemudian kerepotannya itu menjadikan dia bisa menempat diri menemukan mutiara-mutiara indahnya gitu. Oh, saya ternyata bisa sabar ya, bisa ikhlas. Ternyata menangis itu indah ya. Oh, berdoa untuk anak yang ini ternyata berbeda dengan anak. Pokoknya banyaklah untai mutiara ketika menjadi seorang ibu. Ketika seorang jadi nenek juga sama, punya menantu yang berbeda-beda gitu ya. Nah, dari peran-peran itu, peran kodrati yang tidak bisa kita tinggalkan itu hanya ada satu hal yang tentu saja harus dipegang oleh seorang perempuan, bahwa satu, dia ada sebagai pilar semua kebaikan bagi dirinya dan keluarganya, jangan pernah ditinggalkan. Pilar ya, artinya memang dia ada untuk memproduksi kebaikan dong gitu.
Jadi ada dia keluarga itu baik, ada dia suaminya terjaga dong gitu ya, ada dia anaknya terjaga dong gitu, ada dia menantu-menantunya terjaga, cucu-cucunya terjaga, minimal dia memiliki doa seindah doanya Ibunda Maryam, Insya Allah. seindah doanya Ibunda Siti Khadijah, Aisyah, dan orang-orang yang sudah menorehkan dalam kanvas kehidupannya menjadi perempuan-perempuan inspiratif dan menjadi penghuni surga. Saya pikir itu deh. Oke, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi meskipun banyak peran yang dijalani, tapi tetap utuh gitu ya dong, perannya iya. menjadi sebagai Kalau seorang ibu. kita di dunia publik, saya pikir kita memiliki energi yang kira-kira bisa kita bagi karena manusia itu adalah makhluk sosial, maka kita harus juga mengicipi dong menjadi makhluk sosial yang senang bertemu dengan orang, apalagi perempuan ya. Perempuan itu kan makhluk paling sosial karena senangnya ngumpul, potret perempuan, jajan perempuan, senam perempuan, masak-masak perempuan, ngerumpi-ngerumpi perempuan. Jadi saya pikir perempuan itu kalau di dunia publik tentu saja harus memberikan manfaat. Kalau hari ini saya diamanahi menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, dipercaya oleh rakyat Kota Bandung dan Cimahi secara khusus, dan menjadi wakil ketua komisi 5 di DPRD Provinsi Jawa Barat, maka akan saya gunakan sebaik-baiknya. Salah satu yang terus menjadi perhatian saya adalah bagaimana meningkatkan kualitas perempuan, keluarga, dan tentu saja menyelamatkan masa depan anak-anak. Masya Allah, luar biasa ya. Dari kata-kata yang disampaikan sama Umi Odet di pertanyaan pertama tadi, aku jadi mikir bahwa ternyata kunci majunya sebuah peradaban itu dari perempuan juga. Iya gitu. dong, iya. Madrasah pertamanya anak-anak kita ya, Masya Allah, luar biasa sekali. Semua manusia lahirnya dari perempuan, Iya, betul. kecuali Ibunda Hawa. Ya, semuanya lahir. Memang perempuan jumlahnya cuma separuh, kan 49,5% perempuan, sisanya adalah laki-laki. Tetapi semua, baik laki-laki dan perempuan itu lahir dari seorang perempuan. Ini mungkin penting buat kita. Artinya bahwa perempuan sangat penting. Tak akan ada manusia kecuali ada perempuan yang melahirkannya. Betul, Masya Allah, luar biasa ya. Betapa Allah sudah menciptakan perempuan sedemikian rupa ya, menjadi anugerah buat kita semua gitu ya, buat laki-laki dan perempuan semuanya. Oh iya, satu lagi saya alhamdulillah 2 pekan yang lalu baru nambah nih anggota keluarga kami, yaitu cucu yang ke-15. Masya Allah, ke-15, Masya Allah, Umi, luar biasa. Biasa di luar. Biasa di luar, tapi kelihatannya ini masih muda banget Gak nih. apa-apa, itu kan muda kan pilihan. Oh iya benar. Kalau 15 jadi muda adalah cucu pilihan. adalah kodrat sudah. Oke, Masya Allah. Luar biasa ya, semangatnya nih, aku suka banget nih dari Umi Odet nih. Semoga kita semua bisa tertular semangatnya ya teman-teman semua. Nah selanjutnya nih Umi, kalau berkaca dari yang Umi sampaikan tadi ya, bahwa perempuan atau mungkin Umi Odet sendiri gitu, yang hari ini mempunyai peran di publik gitu ya, peran publik yang emang cukup luar biasa gitu ya. Dan nowadays mungkin kalau dibandingkan dengan zaman dulu itu beda. Kalau zaman dulu kan konon katanya banyak orang-orang yang masih menganggap perempuan mah tugasnya cuma sumur, dapur, kasur or something like that gitu kan. Nah kalau sekarang kayak aku ngelihatnya sendiri, alhamdulillah udah banyak banget perempuan yang udah mulai growth, udah mulai punya banyak peran, udah mulai berani tampil di publik gitu ya. Udah mulai, bahkan ada yang jadi engineer juga gitu ya, seorang perempuan. Nah, tapi di sisi lain tuh kayak pasti banyak juga ya perempuan yang merasa kayak aduh capek. Perempuan tuh kan selalu pakai hati ya ketika menjalankan peran itu. Mungkin ya capek atau galau gitu, dan ketika dihadapkan dengan dunia sosial atau sosial media gitu ya, terutama perempuan tuh rasanya punya orang-orang tuh udah bikin standar kalau perempuan tuh nggak boleh lemah loh, perempuan yang hebat tuh nggak boleh lemah, nggak boleh nyerah, nggak boleh nangis or something like that itu. Nah menurut Umi, kira-kira hal itu tuh sebenarnya justru menguatkan atau justru melelahkan? Sebenarnya kalau saya lihat perempuan itu adalah makhluk yang terkuat ya. The power of mama. Jadi perempuan itu memang menarik gitu ya. Kalau kan dia seperti disampaikan bahwa perempuan itu terbuat dari tulang rusuk ya, agak bengkok dikit. Jadi kalau dibiarin dia bengkok gitu. Tapi kalau diingetin dia bisa lurus gitu ya, lurus. Jadi perlu diingetin terus. Dan saya melihat bahwa kelebihan perempuan itu adalah dia memiliki kekuatan yang berlipat ya. Hanya memang kekuatan menanggung beban ini memang perlu latihan ya. Dan latihannya banyak biasanya anak perempuan. Dari anak perempuan kemudian dia ya, saya pikir ketika kita akan memiliki seorang anak perempuan memang harus kita siapkan bahwa dia akan memiliki tanggung jawab yang rigid tapi dia kuat.
seperti yang kita ketahui bahwa perempuan itu cara berpikirnya serabut ya. Jadi semua terpikirkan. Ketika dia mampu memiliki skill memanage, dia akan bisa memanage sebenarnya. Memanage dengan waktu sekian, target sekian. Nah ini paling ahli ini perempuan. Bapak-bapak mah kadang-kadang kurang ahli, taunya nyampe ke situ gitu. Tapi kalau perempuan bisa mendetailkan. Oh ya, kalau saya sampai ke Salman, uangnya cukup 10.000, berarti saya jalan dulu nih. 3 kilo dulu sampai di sini, misalnya gitu kan, gitu ya. Lumayan kan, menghilangkan lemak, istilahnya dalam tanda petik, setelah itu baru naik Gojek. Jadi saya pikir perempuan itu punya step-step. Tetapi yang menarik adalah bahwa tentu saja Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas-tugas penting buat perempuan ini, dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak akan membebani seseorang melebihi dari kemampuannya. Dan perempuan itu ketika kita cek, wah Masya Allah ya, ada minimal ada 4 yang harus disiapkan sebagai seorang perempuan yang kuat. Siapa sih yang dikatakan manusia kuat? Itu biasanya kekuatan manusia itu ada di dalam hati. Dan hati itu tempatnya spiritual ya. Bagaimana hubungan dekat sama Allah Subhanahu wa taala menjadi kekuatan terpenting hari ini. Apapun tugas dan peran kita, apapun karya yang akan kita sampaikan hari ini tuh harus berdasarkan itu Allah Subhanahu wa taala sebagai dasar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita ngeliat Iqra saja harus pakai kerangka Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan juga illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, itu illal ladzina amanu, kata iman. Jadi memang bahwa semua kebaikan itu berasal dari spiritual. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu waf'alul khair. Ya orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, beribadahlah kamu dan lakukan kebaikan. Jadi sebelum melakukan kebaikan itu dia disuruh beriman dulu, disuruh rukuk dulu, sujud dulu, gitu ya, beribadah dulu, baru kemudian. Artinya spiritual ini nggak boleh ditinggal. Siapapun perempuan yang ingin hebat, dia harus mengulik dan mengetahui sampai di mana kekuatan spiritualnya, mulai dari mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah makruhnya, sunnah-sunnahnya, termasuk juga ekspektasi kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala harus terekspresikan dalam semua hal, bukan hanya ketika dia sholat, ketika dia baca Quran, tetapi semua aktivitasnya, mulai dia bangun tidur sampai tidur lagi, mulai urusan dirinya sendiri, kemudian berbakti kepada suami, mendidik anak-anak, dan seterusnya. Spiritual ini akan memberikan kekuatan lebih. Karena apa? Menjadikan seseorang lebih ikhlas. Orang ikhlas itu seberat apapun jadi ringan. Kebalikan, orang yang tidak ikhlas itu sekecil apapun, seringan apapun jadi berat. Jadi ikhlas. Dan dalam menjalani itu semuanya, kalau sudah ikhlas itu dia bisa meniti tangga-tangga kesabaran. Sabar taat, sabar tidak bermaksiat, sabar meninggalkan hal-hal yang mubah, sabar untuk selalu mendapatkan excellent amal, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, paling baik gitu. Jadi kalau senyum paling baik. Nah, senyumnya fresh terus ya, nggak usah diangkat sedikit tutup lagi gitu ya. Kemudian apapun cuacanya, senyumnya tetap indah di mata anak-anak. Jadi pagi-pagi anak-anak itu kalau mau pergi ke sekolah, dia harus ketemu dengan senyum ibunya yang menyenangkan. Dia akan charming hatinya, bahagia. Apalagi kalau disapa, dipuji, dipeluk, kemudian dibisikin, aku cinta padamu, hari ini kamu menjadi anak yang sukses bersama doa ibu. Wah, kayaknya keren banget deh ya kalau bisa sampai seperti itu. Jadi spiritual tidak boleh ditinggalkan. Yang kedua, karena manusia itu, perempuan terutama, yang saya bilangnya itu bengkoknya cepat. Jadi cepat-cepat terdistrak, ganti gitu. Ada orang yang nangis, ikut nangis. Kan coba yang lihat drakor, yang paling senang itu siapa? Cewek gitu ya. Itu situ benci, jadi benci. Nangis, ikut nangis. Kasihan, ikut kasihan. Pokoknya perempuan tuh cepat sekali terpengaruh emosionalnya itu. Jadi kekuatan emosi ini juga harus tetap bisa kita kelola on the track itu. Emosi-emosi apakah yang senantiasa meningkatkan awareness, empati sebagai nilai dasar terkuat perempuan itu adalah cinta tadi, empati, peduli, dan seterusnya. Yang ketiganya adalah literasi. Perempuan itu adalah simpanan ilmu. Jadi tiga kekuatan ini harus dipakai. Kenapa? Coba menghafal. Perempuan paling. Coba, bapak-bapak hafal nggak? Dapur, sebutkan nama-nama sendok, apa gitu. Di mana tempatnya? Wow, ini cewek banget deh. Makanya saya senang sekali. Ketika perannya dilakukan, waduh keren. Makanya Ibunda Khadijah itu adalah simpanan ilmu. Rasulullah, Ummu Salamah itu juga simpanan ilmu, apalagi Aisyah radhiyallahu anha. Itu adalah simpanan ilmu yang sangat luar biasa. Sama dengan Ibunda Hajar. Keren banget kan? Emang ini perintah Allah ya Ibrahim.
Ya, hanya Iya. perintah Allah. Mhm. Dia sudah cukup dengan kata itu, dia sudah bisa menerangkan bahwa saya nggak perlu nanya, nggak perlu nangis-nangis, nggak perlu tantrum, nggak perlu protes istilahnya. Jadi simpanan ilmu, keren banget nih perempuan. Untuk itu perempuan berliterasi menjadi penting. Gitu. Yang terakhir, perempuan harus kuat fisiknya, Oke. ya, karena dia nanti akan melahirkan, menyusui, ngurusin bapaknya gitu ya, istilahnya suaminya. Karena kalau punya anak nggak boleh dia anaknya terus ya, suaminya harus perhatikan, kalau nggak nanti terjadi cemburu, khawatir ada will dan sebagainya. Kemudian menjaga selama kebersamaan dalam keluarga ini, bagaimana suami tetap cinta gitu loh, bukan cinta-cinta pencitraan, tapi cinta sesungguhnya yang di dalamnya membawa sakinah, mawaddah, warohmah, dan couple-nya sampai surga. Masya Nah Allah. itu sih, kok jadi banyak ya. Luar biasa. Tapi itu ya Sebenarnya kuncinya ya, 4 itu ya. Empat Umi, ya, Luar biasa. spiritual, ilmu, emosional, terus ini. Ini kalau dibahas bisa berapa SKS ya itu. Oke, Masya Allah. Tadi ya kita udah bahas beberapa poin ya tentang perempuan, bagaimana cara kita buat mempertahankan peran perempuan, peran seorang ibu terutama ya, supaya tetap utuh gitu ya, dikala banyak peran lainnya yang juga hadir di dalam hidup kita sebagai perempuan gitu. Dan mungkin kalau ngebahas tentang perempuan, Umi, itu jadi mengingatkan aku tentang perempuan-perempuan di Gaza yang udah sempat dibahas juga dulu di podcast sebelumnya gitu ya, yang luar biasa banget gitu ya, Ya. mereka perjuangannya, Luar biasa, gimana ya. cara mereka kuat dan juga menguatkan keluarganya gitu ya, itu luar biasa banget. Dan yang jadi pedoman mereka adalah Al-Quran gitu. Ya. Al-Quran itu luar biasa, Masya Allah. Ya, Seneng Masya banget Allah. gitu. Ya. Nah, Perempuan itu punya rahim ya. Rahim Iya. itu kan itu kasih sayang, cinta ya. Jadi memang pusat Oke. cinta di dunia, di alam raya ini ya perempuan. Masya Jadi Allah. kalau melihat makhluk yang paling penuh cinta ya perempuan. Makanya empati, peduli itu mah awewe pisan ya, Awewe gitu ya. pisan, Masya Nah Allah. itu harus dikulik gitu. Kalau nggak muncul cinta dan kepedulian dan empatinya, berarti ada yang mati gitu. Betul. Manusia di dunia berhati berlian itulah perempuan gitu ya. Masya Ya. Allah, luar biasa. Oke, selanjutnya nih Umi. Sebagai perempuan ya pasti dekat juga ranahnya dengan parenting anak-anak kita gitu ya. Nah, zaman sekarang tuh kan banyak banget ya metode-metode parenting yang akhirnya banyak banyak disosialisasikan sama orang-orang, sama influencer atau sebagainya gitu. Dan konon katanya sebetulnya nggak ada sebenarnya parenting yang benar-benar ideal itu. Aku nggak tahu ya, nanti mungkin Umi boleh diceritain. Apalagi mungkin tentang gimana cara nge-treat anak-anak kita atau menghubungkan anak-anak kita dengan teknologi zaman sekarang. Salah satunya adalah gadget gitu ya. Kan itu biasanya jadi ini juga ya, jadi bukan kekurangan bahasanya, ada hambatan juga gitu ketika kita mendekatkan anak-anak kita dengan gadget tersebut. Nah, kira-kira kalau menurut Umi gimana nih? Apakah sebenarnya ini tuh tantangan teknologi atau seharusnya kita yang merubah cara mendidik anak kita untuk bisa dekat dengan teknologi tersebut? Ini kita berbicara ideal dan real ya, ideal dan idealita kita dan realita kita. Karena antara idealita dan realita tuh tidak seperti 1 tambah 1 sama dengan 2, gitu ya. Nah, jadi artinya memang kita berbicara di ranah idealita gitu, pertama ya. Semua orang tua tidak ada yang tidak menginginkan, atau semua orang tua itu pasti punya cita-cita kepada anak-anaknya. Wajib itu, kalau belum ada bahaya gitu. Jadi setiap orang tua harus bercita-cita kepada anaknya itu. Dia punya visi anaknya itu menjadi apa itu. Visinya tidak boleh berubah, itu adalah kesalehan. Makanya dalam doa-doa itu selalu diceritakan, Rabbi habli minas sholihin, Rabbana habdana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Kata qurrata ayun itu penyejuk mata, itu sampai hari ini tuh nggak berubah. Bukan orang yang pintar teknologi, bukan, atau cantik semampai, ganteng, bukan. Ternyata yang buat qurrata ayun itu adalah kepatuhan, ketaatan kepada Allah. Seorang anak yang memiliki ketaatan lebih gitu kepada Allah Subhanahu, itu qurrata ayun gitu ya. Dan memiliki adab-adab yang baik. Nah, ini harus ada gitu kepada orang tua. Setiap orang tua harus bercita-cita itu. Kemudian yang keduanya, kalau dia bervisikan anaknya jadi solih, maka dia harus melewati jalan yang pernah ditempuh oleh orang-orang solih. Itu yang penting itu. Karena kalau kita memimpin anaknya, ya semua anak saya mah pokoknya ada aja, biarin aja deh. Jadi akan biarin aja. Tapi kalau orang tua yang dia punya keinginan anaknya jadi solih, solihah, dia akan melewati jalan-jalan orang yang membentuk anaknya solih-solihah. Nah itu.
Yang ketiga adalah karena kita adalah manusia, basic pertama yang akan menjadi role model pola asuh itu adalah diri kita sendiri. Betul. Sebagus apapun hari ini kita belajar, pasti akan dicerminkan, direlatekan dengan yang pernah dialami. Untuk itu basic pola asuh pribadi ini menjadi penting, harus mulai dimurojaah. Dulu kecil dapat apa, terus hari ini jadi apa. Kalau dulu kira-kira begini, kira kayak gitu tuh. Supaya formingnya dapat gitu. Karena sesungguhnya di dalam parenting itu ada 3 yang dilakukan. Satu loving, cinta ya. Jadi tadi berfisikan tentang kesalehan anak, bermisikan tahapan-tahapan untuk membentuk, mengajar, menjaga jiwa anak kita menjadi saleh, gitu kan? Itu ya. Lovingnya, kemudian bondingnya juga sama. Mau cara dia bonding secara fisik, bonding hati, bonding rasa, bonding keinginan. Nah, ini penting sekali. Kemudian forming itu membentuk ya. Nah, mungkin yang kita bicarakan tuh kalau seseorang sudah punya visi anaknya salihah, dia punya roadmap, dia punya ilmu. Ilmunya apa? Dari dulu sampai hari ini, maka dia harus tahu tentang milestone manusia. Milestone manusia itu ternyata siapapun yang melakukan pendekatan secara teori tidak akan terlepas dari ketentuan yang Allah sudah berikan kepada kita gitu. Dan itu siapapun yang mendekatinya, semua hasil penelitian itu akhirnya ujungnya sama. Satu, menjadikan 7 tahun pertama anak itu sebagai raja. Artinya memang dilayani. Dia belajar cinta mulai dari yang tidak ngerti jadi tahu. Ya kan? Orang anak yang disentuh dan tidak sentuh beda. Anak yang dipuji, disayang, dicintai dengan anak yang dibiarin aja tidak diajak ngomong beda. Nah, saya pikir kenapa manusia dilahirkan dalam keadaan dalam keadaan lemah, karena dia akan belajar cinta. Ada yang menggendongnya, ada yang mengecupnya, ada yang menyayangi, ada yang ngedoainnya, ada yang pokoknya yang membuat dia bahagia. Itu saya melihat bahwa milestone itu harus sampai di 1 tahun pertama, 2 tahun pertama, 5 tahun pertama, 7 tahun pertama istilahnya. 7 tahun pertama sampai 7 tahun, karena setelah 7 tahun ini ternyata sudah prabalik gitu. Bahkan ada yang sudah balik gitu. Jadi 7 tahun ini harus menjadi catatan penting buat ibu-ibu. Apapun teorinya hari ini, ternyata setelah diklasifikasi, why 7 tahun gitu ya. Kecuali kalau ada manusia-manusia yang super ya, beda gitu ya. 7 tahun kedua sebagai masa-masa menolak. Pasti usia anak SMP saat itu orang tua ditaruh nomor 16. Dia lebih mendengar temannya deh gitu. Ya. Mau dipaksa kayak apapun dia tidak akan nurut sama kita gitu. Jangan khawatir gitu ya. Justru disinilah dia meliuk gitu, tidak mau diforming sama kita gitu. Dia ingin diforming oleh lingkungan supaya dia bisa diterima, supaya dia punya kenyamanan, nyaman dengan temannya dan seterusnya. Saatnya dia akan keluar gitu ya, beradaptasi. Mungkin juga termasuk juga hormon-hormonnya juga berkembang gitu ya. Kalau yang perempuan haid, kayak laki-laki mimpi basah, suaranya juga ngebas gitu ya. Mulai ada macam-macam lah kalau kita lihat hormon-hormon seksualitasnya. Nah, masa-masa ini betul harus diketahui orang tua itu narik ulur gitu. Nah, kalau kemarin tuh benar-benar kok jadi raja itu dijaga betul, dia pergi. Kalau ini asalkan aman ya udah dilepas sama kita, gitu ya. Nggak, jangan sampai, karena kalau ini terlalu ditekan gitu. Orang tua harus tahu A, B, C, D, keseharian anak-anak juga kadang-kadang masa-masa itu kadang-kadang tidak mau gitu ya, sayang. Maksudnya juga 7 tahun terakhir ya dewasa gitu sampai usia 21 tahun. Semua para pakar parenting mengatakan bahwa pembentukan karakter itu sejak dia ada sampai usia 15 tahun saja, sisanya itu adalah berbuah gitu. Dan berbuah tapi masih ada dilusin dikit-dikit gitu ya. Sampai di usia dewasa sesungguhnya ya dalam hal ini. Ya, saya lihat milestone ini harus dimiliki oleh perempuan. Siapapun itu deh gitu. Karena dialah yang tahu rasanya masa-masa itu. Betul. Masa 5 tahun beda, 6 tahun beda gitu. Dan untuk anak nggak boleh coba-coba gitu ya, karena dia hidupnya cuma sekali gitu ya. Maka dari itu saya berharap perempuan memang harus punya ilmu tentang dirinya, tentang tugas-tugas kodratinya, dan ilmu pendidikan itu menjadi penting buat perempuan. Makanya perempuan berliterasi menjadi penting gitu ya. Jadi dia punya teori idealita, nah realita.
realita itu sudah kita tahu dalam Al-Quran disebutin bahwa ada anak-anak itu sebagai ujian, ada anak-anak itu sebagai fitnah. Saya yakin bagaimana Nabi Nuh mendidik anaknya, wah pasti kita nggak meragukan. Nabi Lut mendidik anaknya, oh kayak kita ragukan gitu ya. Tetapi ada yang menarik, kecintaannya seorang ayah kepada anaknya tidak berkurang. Makanya di dalam Al-Quran disebutin ketika anaknya mau tenggelam itu, Nabi Nuh, wahai anakku kesinilah, ayah naik kepada bahtera nanti kamu selamat. Tapi anaknya sudah membangkang, kok saya kira membangkang tuh usianya berapa? Kira-kira? Belasan ya? Iya, remaja gitu ya, masa remaja. Nah, waktu itu saya mau naik di gunung yang paling tinggi, pasti aku tidak akan tenggelam. Terus kemudian dia berdoa kepada Allah karena itu bagian dari selamatkanlah anakku karena dia adalah bagian dari keluargaku. Kemudian sama Allah SWT ditegur bahwa dia bukan menjadi bagian keluargamu. Nah, ini kan menarik nih. Artinya Allah juga ngasih tahu kepada, tapi paling tidak Nabi Nuh sudah melakukan tugas-tugas parenting itu. Nah, ini mungkin penting buat para orang tua, harus punya idealita, harus punya visi, punya misi, punya cara how to menjadikan soleh tadi. 7 tahun pertama apa saja yang dilakukan, 7 tahun kedua, terus kemudian juga yang paling penting karena kita adalah manusia sosial itu kan berinteraksi. Nah, kalau berinteraksi itu kan berkomunikasi, maka dia harus tahu komunikasi matanya gimana, komunikasi mata cinta dengan beda, ya kan? Kalau misalnya komunikasi cinta dielus sama dikeplak beda gitu ya. Saya pikir ini yang harus kita pelajari gitu ya, di antara godaan-godaan setan yang terkutuk yang ingin membelokkan hati manusia yang kadang-kadang cepet banget. Nah, saya pikir ini harus dilakukan oleh para ibu di tengah gempuran ilmu short ilmu ya, atau informasi atau pengetahuan yang disajikan oleh media sosial yang hari ini tidak kurang dari 15 detik. Nah, saya pikir 15 detik mati kurang ya. Karena perlu adanya sebuah pendalaman gitu. Kira-kira kita ingin mengetahui tentang bagaimana Maria mendidik Nabi Isa alaihissalam, kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mendidik ibunda Siti Zulaiha sampai bertemu dengan cinta sejatinya, itu tidak bisa di short hanya 15 detik gitu ya. Nah, saya pikir tetap saja ilmu itu ada di buku dan kajian itu tetap ada guru gitu ya, secara kontinu atau berkelanjutan bisa membentuk sebuah pengetahuan yang lebih sempurna, yang menjadikan kita lebih sabar, lebih gigih, lebih istiqomah, lebih ikhlas, dan tentu saja lebih memiliki kemauan yang kuat. Aku pengen anaknya, dulu saya 5 tahun pertama sudah hafal 1 juz. Waduh, itu mulai dia mau bilang berkata aja saya sudah nulis. Kalau dia berkata harus pertama kali Allah gitu, setiap hari saya ajarin Allah, dan saya tunggu-tunggu. Saya takut usia 4 bulan dia sudah mulai bilang Allah gitu ya. Ingin banget itu didoain, makanannya dijaga, matanya dijaga. Zaman itu ya. Kemudian sampai usia 5 tahun mereka 1 juz gitu. Ada yang selesai, ada yang masih kurang 1 surat gitu ya. Yang penting kita sudah punya ikhtiar itu. Saya pikir tentu saja ibu yang berencana dengan ibu yang apa adanya tentu saja berbeda. Saya berharap dengan podcast ini, saya berharap semua perempuan berencana untuk kesuksesan surga anak-anaknya. Amin. Gitu. Oke, Masya Allah. Jadi begitu ya teman-teman semua. Jadi kuncinya itu sebenarnya adalah mulai dari ibu yang punya visi untuk anaknya ke depannya, punya mimpi untuk anaknya ke depannya itu seperti apa, supaya ketika kita udah punya milestone-nya, visinya, mimpinya, kita turunkan jadi kayak, oh usia dari segini sampai segini saya mau anak saya yang kayak gimana gitu ya. Masya Allah. Jadi hal itu bakal mungkin mencegah anaknya jadi terobsesi dengan gadget berlebihan atau dengan sosial media yang berlebihan gitu ya. Itu luar biasa banget. Ya ini saya pikir hari ini tantangan perempuan, seorang orang tua itu pada digital ya. Iya betul. Digital. Makanya ya ini pilihan ya, setiap orang boleh memilih gitu ya. Kalau dulu zaman saya dulu punya cita-cita rumah itu tanpa TV. Kayaknya kalau ada TV tuh kok jadi tugas kita tuh jadi tugas basicnya nggak dikerjain, nggak bisa diurai gitu ya, tapi terdistrak oleh TV gitu ya. Waktu itu zaman dulu itu masih zaman anak-anak itu remaja itu ada
F5 F gitu. Saya bilang itu kalau sudah lihat itu katanya orang-orang orang itu bisa jadi lupa diri lah gitu. Kalau kita sebutnya sekarang drakor. Oh, Ya oke. kan? Drakor Korea itu kan pendapatan terbesar dari Iya. Korea dan penikmatnya siapa? Orang Kita. Indonesia penyanyi siapa? Cewek apa cowok? Cewek gitu ternyata. Iya, bener ya, Masya Menjadi Allah. penting ya, menjadi penting ya. Dalam memilih dan memilah ini saya pikir kalau tidak kita berdoa kepada Allah dengan niat yang kuat dan minta dicarikan jalan-jalan supaya kita menjadi orang-orang yang diselamatkan dan memilih jalan Allah sebagai jalan keselamatan. Iya, oke, Masya Allah, luar biasa ya.